Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahil qail, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahu azim. Ibu Lurah Kelurahan Tanjung Jaya beserta perangkat yang kita hormati, Ketua BKM Masjid Nurul Ihsan beserta pengurus yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garib yang kami hormati, Adinda Dodi Irawan yang suaranya luar biasa yang sudah kita dengarkan, yang berbahagia yang kita hormati, ada Babin Kamtikmas yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya tidak sendiri, saya bersama istri saya. Karena orang galak ngecek saya, ngaku nampaknya lebih muda kini Pak Ustadz. Dan itu sering didengar oleh istri saya. Agak was-was dia melepas, dia ikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam tengah perkumpulan dengan sahabatnya, Rasul tiba-tiba bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Rasul ngecek, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya sahabat, api penget Rasul, bahasa Quraisynya seperti itu. Siapa ya Rasulullah? Manjaroihi bawa itu, yang tetangganya tidak nyaman gara-gara mulutnya. Ini menanggapi penyampaian Pak Ketua BKM terkait dengan Pilpres. Kita di sini ini sakit, yang bezu, yang ngurus, yang nengok sana ke tetangga. Hajat elok, nikahkan anak, akikah cucu, yang sibuk sana famili tetangga. Acara duka cita, musibah, yang datang duluan sana famili tetangga. Ketika kita tiba-tiba sakit, diantar ke rumah sakit, yang bezu, yang nunggu sana famili tetangga. Belum tim kampanye presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi capresnya. Jadi maksud aku, beda pilihan tidak apa-apa. Jangan pula kita beribut untuk hal-hal demikian. Itu yang capres. Yang caleg model itu juga. Datang dia ke rumah kita, wan aku kak nyalek.
selero baik kak bepitis col amlah aku ngajak anak-anak berselawat kita selawat badriyah salatullah salamullah ala ngikutlah kita kan. Cuman itu bayar kak nomor aku turun lagi naik ke rumah yang lagi selawat lagi tiap umur dinaik ngajak selawat kira-kira menang deh ida karena selawat badriyah kalah dengan selawat rupiah. Maka itu jangan kita ribut untuk hal-hal yang demikian. Nah, kita bersyukur suasana kita tetap damai. Wawan nanyo kapan waktu kosongnya Pak? Saya kasih pilihan tanggal 4 atau tanggal 5. Kepucuknya yang kosong di atas tanggal 20. Kata Wawan, jadilah tanggal 5 baik. Maka alhamdulillah hari kita indah, cerah, tidak hujan. Kalau hujan bocor pula. Butuh duit lagi kita. Jangankan ngumpul waktu itu untuk ustaz banyaknya apa tuh. Bersyukur ke berikutnya, aku kaget sepanjang perjalanan ceramah di kota, baru inilah ketemu yang ikut bapak-bapaknya semuanya ini. Serius Pak, kadang-kadangnya berlima, bersepuluh bapak-bapak. Itu pun kita duduknya lagi duluan. Nah ini kalah ibu-ibunya. Rasaku banyaklah kami bapak-bapak daripada ibu-ibu. Luar biasa. Apa karena kopi ini kita tidak tahu. Yang jelas memang enak kopinya. Rasa langsung ngopi je dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kita ini live di TikTok. Nama TikToknya Ustadz UJA. Orang main TikTok, kita main TikTok. Jadi orang lain bisa memantau. Untuk kawan-kawan di luar, kami dari Masjid Nurul Ihsan, Kelurahan Tanjung Jaya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 hari besar Islam yang kita peringati. Yang pertama namanya Idul Fitri. Ini rame bukan main. Kalau nak nengok orang Islam, kata Buya Hamka, waktu Idul Fitri itulah. Itu orang Islam. Tapi kalau nak nengok orang beriman, waktu subuh. Beda. Idul Fitri ini artinya Id kembali, Fitri suci. Idul Fitri kembali suci. Maka itu namanya 2. Ada Idul Fitri, ada hari raya, ada lebaran. Apa bedanya Pak Ustaz? Beda lah. Yang Idul Fitri ini ada hadisnya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman mengharap ridho Allah, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Masuk 1 Syawal, habis dosa Idul Fitri. Puasa ida, semayang ida, masuk 1 Syawal, hari raya. Kalau kelemahan dia puasa idah, Idul Fitri juga, itulah makanya beda. Ada Idul Fitri, ada hari raya. Kalau kita tahu tidak puasa, datang lebaran dengan kita jawab, yang untuk mengode selamat hari raya. Raya tidak puasa. Yang kedua Idul Kurban. Asal mendekati Idul Kurban, mulai gitu. Aku belum kekang. Lainnya ngapo kalau belum kekang? Dia boleh kurban. Kata siapa itu aliran sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa belum akikah tidak boleh kurban. Beda bah.
lain pasal. Ternyata memang tidak mudah ngajak orang berkorban. Sapi 5, sapi yang ke-6 kurang seorang lagi. Woi, itu berkeliling panitia ngajak. Cubek rumah Wan Sianu. Agak lumayan juga ekonominya. Naik kita ke situ kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain? Kami kat panitia kurban Wan. Kami jenguk Wan tu lah agak mapan dikit. Kira-kira pacak dah. Yang sapi ke-6 tu surang lagi. Alhamdulillah. Lan bigi ke sapi dia nak ikut. Kami catat buku dah. Cik ngono kau pitis kak. Mana cik? Nulung uang. Aku berunding pula dengan cik. Pagi kita datang lagi. Wan ni dah ada cik ni. Cik, kemarin kami nemui Wan. Apa? Ngajak kurban. Apa kata Wan nak? Kata Wan, mantap ikut. Jadi mana-mana cik? Ya, aku nanti dengan Wan kamu. Dah hai. Bermantu. Besok kita datang lagi. Ketemu Wan, cik dah ada. Wan, kami ketemu dengan cik kemarin. Kata cik, kata Wan laju. Ya, tapi pitis dengan nye. Tak usah datang lagi. Dan tak kurban sudah. Last minggu datang. Segong ajak berkorban ini. Nah, yang ketiga, 1 Muharram. Targetnya ini evaluasi diri. Tahun bertambah, umur kita pasti berkurang. Nah, dengan kekurangan umur ni, tidak tahu kita lagi berapa jatah kita untuk itu. Dengan jatah yang ada, kita manfaatkan. Yang kelima, nuzul Quran. Yang keempat, peringatan turunnya Al-Quran. Tidak ada kitab sebagus dan sebaik Al-Quran. Bahasa Inggris bukunya sejari malas kita membacanya. Tapi Al-Quran 3 jari tebalnya. Ngerti tidak, tapi berulang-ulang kita membacanya. Hebatnya orang lancar Cak Jodi membaca Al-Quran, pahalanya cuma 1 Pak. Jangan dia sombong. Yang tidak lancar 2 pahala. Kaget sahabat. Tidak terbalik Nabi. Tidak kata Nabi. Ya masuk yang lancar pahalanya 1, yang tidak lancar pahalanya double. Kata Nabi, iya. Coba kalau yang lancar. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nak ngapa diulang lagi? Yang tidak lancar alif lam mim zalakil kikal. Dalakil dia te likal. Dalakil likal katanya. Dalikal kati kita. Berapa kali nyurang tu? 1 huruf 1 pahala. Jadi banyak pahala. Yang kelima, Maulid Nabi. Tujuannya adalah perbaikan akhlak. Sebab dituntun oleh Allah. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan yang terbaik ada pada diri Rasulullah. Nah, yang kita malam ini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini targetnya adalah perbaikan ibadah sholat dan perbaikan akhlak. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra Mi'raj ini 2 kegiatan tapi dilaksanakan semalam. Luar biasa Isra Mi'raj ini. Saking keluar biasanya, salah satu surat di dalam Al-Quran itu disebut, dikasih nama surat Al-Isra. Nah, Dodi tadi membaca kedua-duanya. Kegiatan Isra nih, surat Al-Isra ayat 1, yang Mi'rajnya An-Najm 12 sampai 18. Jadi Isra itu perjalanan vertikal, horizontal, Mekah, Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Aqsa sampai
ke Sidratul Muntaha, bahkan mustawa. Ini yang akan kita kaji malam ini. Dari 114 surah, 6.666 ayat, 1.070.000 katanya huruf Al-Quran. Tetapi yang dimulai dengan kalimat subhanallah itu tidak banyak ayatnya. Salah satunya peristiwa Isra Mi'raj ini. Pertanyaannya ngapo dimulai dengan subhanallah? Dalam tafsir Mu'tabar, makna subhanallah ini dua. Yang pertama, maha suci Allah. Yang kedua, kuasanya Allah untuk berbuat baik yang tercipta maupun hal-hal yang terjadi dalam perjalanan kita. Misal, siapa yang mampu meletupkan gunung Merapi? Allah Ta'ala. Itu subhanallah. Macam mana orang Aceh pacak sampai ribuan mati melekang laut itu. Begitu melekang itu, air laut surut, naik lagi, pantulan, tidak terbendung, disebutlah tsunami. Macam mana menggoyangkan bumi sebesar ini? Sejak gempa ini iman kita bertambah. Dulu kalau ada gempa itu, kalau direjang, goyang bumi ini, ucapan biasanya, hidup anak Adam. Dulu ditanya dengan mengapa ngecek hidup, itu ular besar di bawah tu nak nanya kabar kita ni. Itu kalau di mana beda lagi, sangat dempok separa hidup separa mati. Itu di mana model itu? Kini tidak ada lagi. Begitu gempok, Allahu Akbar kata orang. Allahu Akbar, teko Cino Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Itu subhanallah. Siapa yang mampu mengguncang bumi? Nah, maka ketika dimulai dengan subhanallah, target Allah adalah agar kita mensucikan hati kita ini, lepaskan semua untuk mempelajari Isra Mi'raj ini, tidak tembus dengan otak. Jangankan dulu mobil belum ada, sepeda yang belum ada. Kini baik kalau Rasul masih hidup, dia turun ke bumi, ngecek baru balik dari langit. Rasulku kita ni tidak percaya. Sebab pesawat itu tidak mampu menembus langit itu. Langit itu dua, Pak. Yang langit yang kita nampak itu batas kemampuan mata kita nengok. Terus langit yang kedua, langit yang tanpa batas, yang tempat para malaikat, tempat para jin dan iblis, itu bisa jadi di langit situ. Nah, yang langit kita tengok biru model ini, itu batas kemampuan. Langit yang sebenarnya, jauh. Nah, ini langit yang kedua, itulah yang dijangkau oleh baginda Rasulullah. Karena ini sesuatu yang mungkin sulit kita jangkau, maka Allah mulai dengan subhanallah. Kalaulah kita ini beriman dengan tulus, Pak, bukan saya mengatakan iman kita tidak tulus. Coba tengok muka bumi Allah ini. Yang mana yang ada cacat celahnya ciptaan Allah. Begitu sempurna. Kita misalnya ada pintu pagar, kiri kanan pintu pagar itu kita tanam. Sebelah kanan tanam tebu, sebelah kiri tanam piye. Bahasa kita piye kan? Tunggunya agak semeter be tebu tu tebak, insya Allah manis. Piye kak berbuah, coba dibus.
Paitulah. Ganti, pindah ke tebu tanam tapan piye tempat tebu. Berbuah masih ke paitulah. Macam mana jarak setengah meter, 1 meter, 2 meter, pacak rasanya beda. Kan subhanallah itu. Kelapa tuh Pak dari kelingking bunga. Pacak sebesar kepala. Amunnya belum ada daging kelapa itu tempurungnya pacak kita punya. Rasanya kelat-kelat manis. Tapi airnya masam. Kalau berdaging kelapanya, berubah airnya agak manis. Tapi jangan nunggu kulitnya coklat. Coba-coba gigit tempurungnya, gigi gitu patah. Macam mana Allah menciptakan itu? Itu kan subhanallah. Nah ketika itu keluar dari hati kita, beriman kita kepada dunia ini, itulah banyak yang stres. Orang banyak yang stres gini Pak. Lama tidak stres. Berduit tidak, bergaul tidak, kerja elok diundang tidak datang, acara musibah tidak elok, sana dikit nyalek. Ini kan stres ya. Mohon maaf. Acara orang tidak datang, diundang tidak datang, berduit tidak, bersana dikit nyalek, kan stres itu. Kita di masyarakat juga stres. Baru naik sawit turun lagi. Naik sawit pupuk naik, turun sawit pupuk tidak turun. Stres gitu. Datang satu caleg ngasih kartu name, caleg berikutnya kartu name. Lah pernah boleh kita nak ditukar dengan nak pacak dibawa ke bil tidak laku. Nah, ini stres. Pejabat stres. Kalau kita berduit sekarang dilirik-lirik kawan, jak mana PT saya. Nah, dilaporkan KPK. Kullu sayin stresin. Segala kita sekarang stres. Karena apa? Kita selalu bertaut dengan dunia. Maka subhanallah, maha suci Allah. Kita kaji Isra Mi'raj ini dengan kajian berdasarkan hati. Jangan macam mana kita Nabi pacak, bukan kajian kita tuh. Kita cukup percaya baik. Sebab beriman itu yakin dengan firman Allah dalam Al-Quran, hadis Nabi, tidak perlu lagu-lagu walaupun itu tidak masuk di akal. Itu namanya beriman. Yang kedua, Allah dudukkan Nabi pada posisi sama dengan kita. Ngapa? Subhanallazi asra itu memperjalankan. Ini menunjukkan bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Model kopi ini tadi bukan di sini tempatnya, tapi dibawa ke sini bukan maunya kopi, tapi maunya pemilik kopi bersedekah dengan kita. Dengan kita minum kopi, insya Allah kita tidak ngantuk. Tapi selesai minum kopi itu ngantuk. Sedang minumnya itu tidak ngantuk. Ini asra artinya. Maka muncul pendapat dulu. Kata orang yang Isra ini dalam mimpi aja. Dibantah, bukan mimpi. Rasul berangkat niat, tapi ruhnya baik, badannya tidak. Dibantah lagi yang lainnya. Bukan mimpi, bukan ruh. Dengan badannya nih, dia berangkat. Ada alat kendaraannya namanya buruk. Nah buruk ini bisa jadi namanya memang buruk, bisa jadi juga karenanya cepat, secepat kilat itu dinamakan buruk. Kilat itu barkun, buruk juga. Atau memang namanya buruk. Bak kira-kira membasuh kita, orang sekarang beli Pepsodent itu masih orang sebut beli odol, Cik.
Sebab dulu namanya memang odol tulisannya. Nah setelah itu berubah menjadi Pepsodent, Delident, ABCdent, Binident. Orang sebut sama Aqua, dikasih Kitaro Aqua, dikasih Mas Aqua, dikasih Bio itu Sui Aqua juga, padahal bukan mereknya Aqua. Itu maksudnya. Jadi Rasul memang berangkat dengan kendaraan buruk. Dulu di dusun-dusun saya masih pernah nengok dulu gambar buruk itu kudo bersayap, mukonya mukotino. Rupanya ini digambarkan oleh orang Yahudi dan hukumnya haram menyimpan gambar itu. Buruk arti gambar itu. Arti gambar itu Rasul galak kudoi tino. Itu arti gambar tersebut. Semua buruk tidak bisa digambarkan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi ini hambanya. Luar biasa Allah nyusun ayatnya. Tidak Allah katakan subhanalladzi asra bi rasulihi. Tidak Rasul katakan subhanalladzi asra bi nabiyhi. Tapi dikatakan abdihi. Siapa? Kita segalanya. Yang namanya abdi itu kira-kira sama, maaf ya, kalau kita belajar di Keraton Jogja kan pernah mencuat berapa gaji abdi dalam itu? 75 rupiah. Sekitar beberapa tahun yang sudah gitu. 75 rupiah itu dapat apa? Tapi dia mengabdi begitu terus, itu namanya abdi. Yang namanya abdi itu sama laki kita dengan bapak dan anak. Kalau bapak batuk, jangan ribut, batuk marah. Kata bapak, ada kode, suruh beli rokok. Suruh manggil mak. Tahu kita paham. Itu kira-kira abdihi, paham. Nah, posisi Rasul itu paham kepada Allah dan Rasul juga dipahami Allah. Nah, kita maunya mesti paham dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu abdihi. Kata berikutnya Laila. Hurufnya itu sama, tapi tidak boleh dipotong. Laila itu artinya tidak ada Tuhan. Kita kadang-kadang galak ngomong la ilaha. Tidak boleh. Aman enggak? La ilaha illallah. Tapi tidak boleh la ilaha. Tidak boleh. Artinya tidak ada Tuhan. Tapi kalau Laila itu artinya malam. La ilah tidak ada Tuhan. Laila malam. Ibu-ibu paham tak ngapo kira-kira Isra Mi'raj malam? Tahu tak? Karena tidak siap. Lah iya. Ngapo malam? Mayoritas kejadian yang ada dengan Rasul segalanya malam. Turun surat Al-Alaq, Iqra itu malam. Pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah itu juga malam. Kemudian Isra Mi'raj juga malam. Ngapa malam? Jangankan Nabi, jangankan Allah, kita sendiri merasakan jauh perbedaan siang dengan malam dalam ibadah. Sholat zuhur, zikir aja jarang kita ketemu yang zikir panjang. Ngapa? Panas, geram. Tapi tahajud itu hening suasananya. Kadang-kadang belum berdoa gitu, netes air mata gitu. Mana ada orang sembahyang zuhur netes air mata? Nah, suasana malam tuh beda.
Berdoa siang dengan berdoa malam beda. Jam itu kalau kita duduk di bawah jam hari siang-siang tidak kedengaran detaknya. Tapi jam 2 malam, jam yang di ruang tamu itu, kita ke dapur bunyinya cak di palu. Tok, tok, tok. Ngapa model ini? Karena malam tidak ada pengaruh gelombang cahaya, gelombang suara, dan gelombang udara. Coba kalau kita cari siaran radio, carilah siang-siang. Banyak sturingnya. Ngapa? Ditiup angin. Tapi kalau malam, jam 9 malam, jam-jam ini, segala gelombang radio, bening suaranya. Pas kena gelombangnya, inilah Radio Republik Indonesia Polda 2 Bengkulu di udara dalam 92,5 GHz. Penyiar Anda di sini Junaidi Hamzah saat ini pukul 21 lewat 20 menit. Beberapa menit ke depan, beberapa tembang Ladi Mansur S, inilah Jandaku. Enak kita dengarnya. Kenapa? Suasananya malam bersih. Dan kalau kita sholat malam lebih khusyuk daripada siang. Bukan siang itu tidak boleh khusyuk. Dan khusyuk itu bukan berarti tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa itu pingsan. Khusyuk itu artinya serius. Itu. Nah kita kalau sholat malam, mobil jarang lewat. Kemudian ambulan jarang lewat. Kita sembahyang zuhur, Allah ngapo pulonya nak nganti klakson di siko kata-kata. Yang mobil besar tuh. Baru naik rakaat keempat, kalau mak si anu deh. Innalillah kata kita nah. Padahal belum tentu karena banyak nian suasana pengganggu yang mereka itu yang menyebabkan kita hilang kontrol dalam menjaga kehusuan kita tuh. Asra bi amdihi laila minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Dari masjid ke masjid. Ngapo tidak dari rumah? Kan rumah Nabi itu dekat dengan masjid. Ngapo dari masjid? Karena di masjid inilah tempat ketenangan yang luar biasa. Maaf Bapak Ibu, aku tidak ngece orang, aku nian, kalau tidak jadi khatib duduk di bawah ni, assalamualaikum khatib ni, ngapo cak dilem atau tu, nah kata kita nah, nak nian tidur tu, secara logika tidak mungkin mata ini pacak terpejam kecuali hati dan pikiran kita tenang. Karena hati dan tenang kita pacak tidur. Bawa ke rumah lagi kelak. Berkeringat, punggung kah? Dah, yang tak terpejam lagi. Ngapa? Banyak pikiran. Itu. Jadi, masjid itu kan? Baca Al-Quran. Baru 5 ayat. Yasin. Tadi sehat walafiat. Ini baru 3 ayat 15 kali nguap. Ngapa tenang itu. Di masjid ini kita tidak ingat lagi utang piutang. Tidak ingat lagi apa-apa. Karena memang ketenangan. Disitulah Allah menyuruh. Artinya pelajaran yang bisa kita petik betapa Allah menjadikan masjid-masjid menjadi rumahnya. Maka wajar kalau pengurus mengajak kita sama-sama memiliki masjid ini. Bukan bangunnya baik, tapi makanya sama-sama. Memang cepat rusak masjid kita di kota nih Pak. Karena 5 waktu dipakai, beda dengan masjid di dusun. Dipakai seminggu sekali. Jadi lebih awet masjid di dusun itu. Jumat ke Jumat dipakainya. 5 waktu tidak ada. Itulah kadang-kadang kita nak numpang sholat, WC kotor, masjid terkunci, berserak, tai kambing. Tapi tidak seluruh masjid itu dah. Gitu. Ini. Tapi kalau masjid kita di kota nih, subhanallah,
Saya belum Pak Ketua ngomong tadi, saya merasakan karena Isa di sini tadi enaknya nempelkan kening di sajadah nih. Kenapa? Bulu-bulu sajadahnya tebal halus. Ini kadang-kadang sakit di sini kita. Ngapa? Lah habis. Bulu itu masih dipakai juga karena tidak ada anggaran tuh. Ini sama-sama kita menjaga. Bukan tanggung jawab BKM, bukan tanggung jawab pengurus, tapi tanggung jawab. Ini bukan masjid ketua BKM, bukan masjid imam, tapi masjid Nurul Ihsan untuk kita semua. Nah, masjid ini luar biasa, Pak. Bila perlu ke depannya untuk puasa-puasa sunnah kita gelar berbuka di sini. Itu. Saya tengok itu di masjid Jalan Gedang, Jalan Gedang itu puasa Senin Kamisnya berbuka di situ. Jadi kawan-kawan yang puasa langsung berbuka di situ. Bila perlu misalnya puasa nanti puasa 10 Muharram. Diumumkan yang puasa berbuka di masjid itu yang digelar di Mekah, di Nabawi, di Bentang tempat. Yang tidak puasa juga kita ditarik. Yang di sini juga kalau misalkan ada orang tidak berbuka, jangan biar mundur dulu puasa tidak jangan biarlahnya berbuka, tidak akan ngurang jatah kita, tidak, sehingga luar biasa termanfaatkan masjid kita ini. Kalau sesuatu itu mudah rusak dan sebagainya karena memang daerah kita ini kondisinya dekat laut, yang kedua juga rawan gempa. Saya tanya tadi Pak Imam, apakah ini semen? Kalau semen lebih rentan lagi, gempa dikit retak dia tuh. Itu makanya kalau misalkan dicor nih, jangan nian kabel listrik itu ditanam dia itu. Nah begitu dia retak, nanggung kita ngolah ini. Karena apa? Memang kondisi kita ini rawan gempa. Ini pengalaman. Tapi saya berharap 15 atau 20 tahun yang akan datang masjid ini bukan seperti ini, tapi 2 tingkat. Ya. Tingkat yang bawah ini jadikan ruko. Berapa pintu dapat? Mungkin 7 pintu. Masjidnya di atas. Sehingga ekonomi masjid hidup dari ruko. Ini keuntungan orang yang punya masjid di pinggir jalan. Tidak apa-apa Pak. Tengok Masjid Muhammadiyah di Suprapto tuh. Harus kita berpikir seperti itu. Tidak usah kita masang celengan yang pakai diikat tali kapal tuh. Itu. Memang saya itu segalanya. Rupanya sekarang orang main lidi malingnya Pak. Set. Aku tengok di TikTok. Ya Allah. Pakai pulut. Habis akal kita. Lah di rantai-rantai kapal. Memang tidak dibukanya. Karena besi kan. Tapi dicolok mulai itu. Luar biasa. Jadi namanya maling akalnya lebih cerdas. Jadi kalau masjid kita 2 tingkat. Itu. Halaman luas. Masjidnya tingkat 2, di bawah ini ruko. Yang nyewa ruko ini, disitulah ekonomi masjid hidup. Kalau 15 juta per tahun kali 7 pintu, berapa kita dapatkan yang demikian? Memang bukan waktu yang dekat, tapi waktu yang dekat. Karena saya tengok berubah nian Tanjung Jaya ini kondisi ekonominya. Kalau kita tengok hampir Cak Suprapto ini nih. Kiri kanan tuh kan toko galau sekarang. Orang jualan galau. Sudah model itu bentuk kita sekarang. Jadi rumah-rumah penduduk asli sudah berganti fungsi untuk hal-hal yang demikian. Ini untuk kedepannya. Masjid itu memang luar biasa Pak. Kalau ada orang yang tidak senang kepada masjid, ada yang salah dari pemikirannya. Ilal Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Untuk apa? Untuk Allah perlihatkan linuriyahu min ayatina. Sepanjang perjalanan ini Pak, Nabi dites dengan arak dan susu. Nabi milih susu, kata Jibril, untung kau tidak salah pilih. Ngapo? Terpilih kau arak, tadi teler gale uang banyak dah. Lalu dipanggil jin. Dari kanan manggil, dari kiri manggil, dari depan manggil, dari belakang. Sampai-sampai deh Jibril. Yang di depan panggilan dunia,
yang di belakang panggilan teknologi macam-macam, yang di kanan panggilan Yahudi, yang dari kiri panggilan Nasrani. Untung kau tidak nyaut. Itu ketemu dengan nabi-nabi sebelumnya, itu semua tergambar. Nah, ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Untuk oleh Nabi diceritakan kepada kita. Macam mana Nabi nengok orang ngetam sebatang itu tumbuh diketam, tumbuh diketam, tumbuh diketam. Kata Nabi, alangkah elok tanaman sini. Itu bukan tanaman sini, itu gambaran umatmu. Betapa kalau mereka sedekah akan tumbuh, bertambah, bertambah, bertambah. Kita ini urusan nyawer cepat niat. Tapi kalau sedekah kita buat stom-stom. Mobil hari itu tuh celenganlah datang dengan kita. Iya, bukan stom-stom itu tuh. Celengan untuk kita isi. Luar biasa. Sedekah subuh Bapak Ibu itu luar biasa. Dah usah banyak, 2.000 be. Kalau kali 10 itu 20.000. Kalau 10 hari 200.000, sebulan 600, 10 bulan 6 juta. Itu kalau orang 10. Kalau jamaah subuhnya sempat 2 sab, 2.000, 2.000, 2.000. Allahu Akbar. Maaf ngomong apa dapatnya kita 2.000 sab. Itu setara dengan kencing di terminal. Kalau pakai missing 3.000. Itu. Nah, ini untuk kita. Tapi sedekah subuh ini betapa dahsyatnya bagi kita untuk kalau kita tahu tentang hal yang demikian. Jangan sampai kita kena sindiran Allah. Landak mati, Rob, laulah ahartani ila ajalin karib. Pacak dah ditunda kematian aku. Nak ngapo kata, Pak sedekah, nak bersedekah. Iya, kemana ke bampai ni? Kata Tuhan. Landak mati baru nak bersedekah. Nah itu. Jangan kita nak mati. Sekedar 2.000, apa lagi 5.000. Itu tuh. Kalau kita nak bersedekah besar, mungkin keberatan kita. Duit banyak perlunya. Tapi kalau 2.000, 5.000, 5.000, itu luar biasa. Dahsyatnya. Alhamdulillah, uang kas kita ini bukan plus tapi minus. Saya pernah ngitung-ngitung. Masjid kita Bengkulu ini, kotanya aja, itu 460 buah. 460 buah ini, kalau sejemaat baik, pacak ngumpulkan duit 300.000. Ambil atau 300, jangan sembiang di masjid raya. Sejemaat deh, leme sampai 6 juta. Sekali Jumat. Taruhlah, masjid ini aku tidak yakin, kurang dari 700. Nah, kita taruh ke 300. Amun 300 kali 400 itu 300 apa? 38.500.000 sejemaat. Kalau 4 Jumat 550 juta terkumpul pitis dari 460 masjid itu. 550 juta ini kemana? Ke bank. Yang menikmatinya uang-uang mati sipit deh. Andai kata misalnya jamaah masjid raya tuh ketonon habis omor pakaian tinggal di badan, rasa kucul keluar pitis dari masjid raya tuh. Alangkah indahnya kita nengok misalnya jamaah sekalian, jamaah aktif kita rumahnya terbakar, kas masjid kita ada 700 juta. Mohon kalau kita nak sumbangan mungkin kita susah. 150 juta akan kita alokasikan membangun rumah yang kebakaran itu. Itu mestinya. Sehingga dia tidak mikirkan lagi. Nah kita sekarang ni kalau digunakan untuk itu, why? Alangkah lemak belai. Nah coba rumah kita ketono. Ini kadang-kadang sehingga kas masjid kita tu lebih banyak nempel di bank daripada termanfaatkan untuk kegiatan amal ibadah. Nah, sementara Allah kasih gambaran ada orang-orang yang panen tidak habis-habis itu bentuk sedekah. Ada juga yang mikul kayu, tidak terpikul ditambah, tidak pikul ditambah, tidak dipakai. Lah kata Nabi, alangkah bigalan yang ini, itu umatmu. Ngapo? Banyak ego jabatan, ketua Karang Tarunanya, ketua ET-nya,
ketua pengajiannya, ketua ininya. Untung tidak jadi ketua PKK, awak lana. Banyak ikut beban, jadi kegiatan tidak ada yang berjalan. Persis lah seperti Luhut kira-kira menteri. Banyak jabatan itu tuh. Akhirnya sakit sampai ke Singapura situ. Jadi ini kondisi kita. Nah ini itu penggalan cerita Isra Mi'raj. Saya tidak akan cerita di langit pertama ketemu Adam sampai ketemu Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita nak ngambil intisarinya apa? Orang ngecek menjemput perintah sholat. Agak kurang tepat kalau dikecek menjemput perintah sholat. Ngapo? Maryam ayat 31 itu dengan jelas mengatakan tentang sholatnya Nabi Isa. Surat Maryam ayat 55 itu Ismail ngomong ke anak bininya, dirikan sholat, bayar zakat. Nabi Adam tuh sujud 2 tahun sujud. Turun Jibril, kata Jibril casi sudo dan sujud kedua kilai. Bacakan Rabbana zalamna anfusana wa ila. Itu sholatnya Nabi Adam. Nabi Sulaiman mati sedang tegak. Diduga dalam beberapa tafsir kita baca, bukan diduga, dikatakan meninggal sedang sholat. Itu sholatnya Sulaiman. Nah, Rasul Isra Mi'raj ini menyempurnakan perintah sholat itu. Yang waktunya tidak tertata, yang rakaatnya berbeda-beda, yang praktek pelaksanaannya lain-lain, maka kepada Nabi Muhammad diutus untuk supaya penyempurnaan sholat itu. Ternyata kawasan di atas itu ada kapling-kaplingnya. Sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril angkat tangan. Kau naik lagi ke atas tuh. Lah kau, aku tinggal di sini. Ngapo? Weh, tidak boleh. Protokolernya aku batas ini. Jadi ke atas, kau dengan buruk baik. Sampai ke Mustawa, bukan Mustafa. Mustafa Wang Semarang. Mustawa, nengok tempat itu begitu indah, bergetar lidah Nabi, tersebutlah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Ucapan ini Rasul sapa Allah di atas itu, dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Hebat Nabi kita ini. Allah mengatakan selamat atas engkau wahai Muhammad. Tapi jawab Muhammad, assalamu alaina. Tidak dijawab assalamu alayya, selamat untukku. Tapi selamat atas kami. Siapa? Dia Jibril buruk. Tidak cak kita. Begitu menang caleg lupa diri. Nah ini. Dia tidak selamat atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Belum lahir kita lah didoakan di atas langit di depan Allah Subhanahu wa taala. Muncul perintah sholat 50 kali itu betul, hadisnya seperti itu. Nah disinilah kehebatan Nabi Musa. Nabi Musa itu memang hobi dialog. Nabi Musa itu dengan Allah cak kita WA-an sama kita baik. Ada kisah kan, beberapa kisah Nabi Musa itu. Dia bertanya dengan Allah, ya Allah, siapa kawan aku, tetangga aku kelak di surga? Anak muda dusun itu kau temui. Dicari Nabi Musa anak muda ni. Sampai tengok, oh yang inilah. Anak muda tanya, maaf bapak siapa? Aku Nabi Musa. Ngapa ke sini? Bertandang baik. Wajar anak tu belum kenal, karena tidak ada baliho. Betul. Kata anak muda ni, silakan duduk, saya ada kerja. Yo. Anak muda ini pergi ke kamar, ngiring babi. Bahasa Jepangnya mange. Besar, dimandikannya babi itu, disabunnya, diciumnya. Kata Nabi Musa, kalau salah Google Map ni tadi.
Masuk ini tetanggonglah, dimasukkannya babi yang itu, keluar lagi babi besar dari yang tadi. Selesai itu Nabi tanya, kau ni Islam tidak? Islam katanya. Bertauhid tak? Ya bertauhid. Aman kau bertauhid, kenapa melihara mange kak? Katanya kan. Lanang tu senyum. Nabi, itu mak bak aku kata. Hah? Kata Nabi. Mak bak aku ni dulu jatnian rangainya. Waktu petir besar, nembak mak bak aku ni aku kira mati. Rupanya berubah jadi mange itu nah. Itu asli mak bak aku. Aku terus berdoa minta tolong Allah rubah wajahnya. Tapi sampai sekarang masih macam manapun, karena itu mak bak aku tetap aku berbakti. Baru Nabi Musa paham. Mak baknya jadi babi aja masih dia tetap berbakti. Kita ni kadang-kadang malu ngakui mak, ada yang nitip maknya di panti jompo. Tidak selamat gitu. Itu Nabi Musa asli ceritanya. Macam mana orang ngandun dari dusun jauh datang ke Nabi Musa ngomong, siapa kau? Aku dari jauh. Ngapa? Kami ini miskin ya Nabi Musa. Orang makan sekali sehari, kami seminggu sekali. Ai, kata Nabi Musa. Jadi kena sih, tolong doakan aku. Kalau pacak kayu, langsung Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dijawab oleh Allah, kasih tahu. Ini cuma kaya setahun baik. Macam mana Nabi Musa? Kamu kaya cuma setahun, baliknya ke dusun, berusaha, mulai bangkit kayanya, dia sedekah kiri kanan, tambah kaya, dia sedekah muka belakang, dia kaya lagi, sedusun itu menikmati, akhir terangkat ekonominya. Latap lalu 5 tahun, Nabi Musa tersadar, ya Allah, itulah kadaluarsa. Janji setahun, ngapain 5 tahun? Apa jawab Allah? Aku malu Nabi Musa, aku malu, aku cuma ngasihnya nyesurang. Tapi dia berbagi dengan sanak familinya. Itu hikmah luar biasa. Nah ketika Muhammad turun, temu Nabi Musa, apa oleh-oleh? Semeyang. Berapa kali? 50. Mati kan? Bukan dikit, 50 deh. Jadi, kami besok-besok, tidak terkerjau. Umat mulai stunting-stunting. Mana nak ngelan suetun? Turun kurang 5, 9 kali kurang 5. Tinggal 5. Itu pun Musa masih ngecek. Mite kurang lagi. Kak kurang leme-leme. Mite lagi ke habis lek kan. Jadilah kak. Nah itulah solat kita 5 kali. Di ayat yang lain Allah katakan manja abil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa mau doa 1 kali kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. 5 kali 10 tetap 50. Itu solat. Malam ini Nabi Isra Mi'raj, besok pagi Jibril turun. Apa perintah Allah semalam? Solat 5 waktu. Kau ikuti aku. Kita sembahyang zuhur. Ini zuhur namanya. 4 rakaat. 2 rakaat tahiyat awal. 2 rakaat tahiyat akhir. Tapi tidak bersuara. Jibril tidak bersuara. Nabi ngikut tidak bersuara. Sahabat ngikut Nabi tidak bersuara. Tabi'in ngikut Nabi tidak bersuara. Ini sholat asar sama kayak zuhur. Diam 2 rakaat tahiyat awal. 2 rakaat tahiyat diam. Jibril diam. Nabi tidak bersuara. Sahabat tidak bersuara. Tabi'in tidak bersuara. Ini maghrib 3 rakaat. 2 rakaat berbunyi baik jemaah maupun seorang. Jibril bersuara. Nabi bersuara, sahabat bersuara, tabi'in bersuara. Ini Isya 4 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat diam. Jibril begitu, Nabi ngikut, sahabat ngikut. Ini subuh, jadilah 2 rakaat, bersuara. Nabi bersuara, Jibril bersuara, sahabat bersuara. Sampai giliran kita Ustaz. Orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa zuhur tidak bersuara? Maghrib bersuara. Kita jawab. Dulu Nabi itu selalu dikejar-kejar kafir Quraisy. Kalau zuhur itu berbunyi, di mana tempat persembunyian Nabi itu dikejar kafir Quraisy. Puas dia? Tidak. Dia tanya, kini kan tidak ada lagi kafir Quraisy ngejar. Ngapa masih diam? Apa jawabnya? Memang model itu titah Allahnya. Tak usah banyak tanya. Buktinya Nabi tidak bertanya dengan Jibril. Sahabat tidak bertanya dengan Nabi.
Tapi ini tidak bertanya dengan sahabat. Kita ini ngerjokan tidak bertanya banyak. Nah itu tentang sholat 5 waktu. Itu oleh Nabi. Untuk apa? Nah baru kita ceramah. Yang tadi pembukaan kalau. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat ini bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Selama kita merasakan sholat ini kewajiban, itulah galak terlepas dari mulut kita tuh. Ada orang azan zuhur, Allahu Akbar, zuhur, kecepet. Pas azan asar, asar. Itu. Ada yang bangun dari kursi itu, semayang kudai dah, lepas utang kak. Lah kalau kita merasa utang piutang sholat nanggung seumur hidup. Yang kedua, sholat itu Allah tidak butuh ruku kita. Walaupun itu rukunnya, Allah tidak butuh sujud kita. Sedunia ini dah sembahyang, Tuhan tidak akan turun derajatnya. Sedunia ini kita sholat, Allah tidak naik derajatnya. Tapi yang ditengok oleh Allah lah ketaatan kita. Itu yang mahal. Tak ada kita. Sebab Nabi Adam sampai ke hari kiamat, sholat itu perintah Allah. Ketika kita berani melawan perintah Allah, resikonya panjang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Macam mana kamu ni masih ngapir? Dulu tu kamu tidak ada, aku hidupkan. Ini cerita model ini Pak. Kalau kita kaya, mati kita, habis kaya kita tu, kitonya habis, kaya masih. Itu. Kita miskin, mati kita, habis kita tu. Dia ada miskin lagi, kita lah mati. Seberat apapun masalah, nyalek dia dapat, pitis habis, umar terjual. Tang mati, habis, tak usah dipikirkan lagi. Biar kalau orang yang hidup, nahan itu. Selesai itu. Tapi kalau kita tidak sholat, mati, tidak selesai urusannya. Panjang. Ditanya dengan kita. Ini tentang masalah sholat. Dulu orang mengatakan, ibadah itu nikmat. Sholat itu membawa ketenangan. Taat itu manis. Kenapa kita tidak merasakan manis, ketenangan, dan nikmat itu? Ada yang bermasalah di kita. Kita di kota nih, sembahyang tarawih, kalau tidak atas kasur ke bawah, jadi catatan. Misalnya di Masjid Nurul Ihsan ini, malam pertama, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, pecinya Ar-Rahman, Allamal Quran, demikir wang lu makan panjang ika Ar-Rahman nak mati jam berapa selesai le. Jangan metang-metang suara biji apal kalian. Tidak ada nikmat bagi dia. Ada yang atas kasur tapi luye imamnya sab lapat lurus. Kata kita ngapa pula mesan Ustaz iko Allahu Akbar. Mulai kita tengah malam padu ke Bismillahirrahmanirrahim. Lah mulai ngentak-ngentak kata. Lemak ke Masjid Semarang bermotor itu. Allah bersumpah deh malam pagi coy sembahyang sikap lagi banyak masjid lain apa ngundang Ustaz Luye kan malam besok pindah nian dia ke masjid lain begitu tarawih rupanya Imam Luye itu jadwalnya di situ pun ya Allah berarti tidak ada nikmat kita tarawih itu. Masjid mana yang dari malam pertama sampai malam terakhir pun tidak ada. Lemak kita di kota ini ramai, mendi dusun, kalau 3 malam terawihnya, habis. Kebilo ramai kalau ada safari Ramadan, penuh itu tuh.
Yang menunya rombongan bupati, rombongan gubernur tuh lah. Kalau ada ya Allah. Yang lebih hebatnya lagi, sembahyang tarawih penuh masjid, sembahyang subuh tidak sampai seperempat. Tarawih itu sunnah, subuh itu wajib. Dan sunnahnya sunat biasa, bukan sunat muakkad. Nah ini kondisi kita. Macam mana kita mendapatkan ketenangan model itu? Nah pertanyaannya, ngapo kita tidak merasakan manis, tidak merasakan, ada yang salah di kita. Apa yang salah? Kata Ibnu Qayyim, hati dengan badan ini, jiwa dengan badan ini sama baik. Kalau kita lagi sakit, anak ngomong, bak deh, selera apa mak? Nyegalak deh, gulai ayam tu lah. Potong ayam kampung. Apa biasa di sup, bak ngane galak deh, di sup. Kita lagi sakit, dikasih sedandang, nah bak makin selera bak dah. Dicicipnya 2 sendok. Air malu. Iya, bak kinyam kuda. Nyo lagi sakit. Gulanya lemah, ayam kampung di sup. Karena nyo lagi sakit. Kita kalau sehat pak, cunggire dibus dengan cabai, tambah terasi dibakar, piri ke di jelapang tulah, no. Terung deh, uap ke di nasi, nyolet di jelapang, nah, pacok 2 kali nambung, berdebis juga, ngapa lagi sehat, tidak ada masalah, apalagi gulai ayam. Panas-panas, mandi air dingin, cak dalam kulkas, wah, kita alam kesejuk, tidak nak keluar kita dari kamar mandi itu kan. Ngapa kita sehat? Jangan orang sakit dilap badannya, ngapa? Dilap bahu, sakit. Sambung dengan hati kita tuh, maka penanganannya kata Ibnu Qayyim. Pertama kalau orang sakit itu dokter nyuruh supaya badannya tetap kuat. Pak, bapak ini cuma kelelahan, kurang istirahat. Usahakan banyak makan, kemudian bapak banyak tidur, jangan banyak pikiran. Kalau banyak makan, banyak istirahat, ya kuat dia. Ngedrop badannya, berobat lagi, kata dokter. Coba jangan dulu makan gorengan ini. Kalau nak goreng, goreng dewe. Jangan beli goreng-goreng yang di pinggir jalan tuh. Karena itu minyaknya berulang-ulang. Bapak ini ada indikasi kolesterolnya naik. Itu. Berhenti dulu yang ulam-ulam kacang yang itu. Karena ini itu. Kalau pantangannya ini diselesaikan, sehat dia. Tapi kalau terduduk yang sakit, dokter ngasih obat. Ini antibiotik mesti habis. Yang ini multivitamin sekali sehari. Antibiotik ini 3 kali sehari. Yang vitamin dengan antibiotik ini mesti habis. Yang ini obat sakit kepala. Itu lambung bapak, asam lambungnya naik. Kepala dia. Kalau tidak sakit jangan diminum. Kalau sakit diminum. Kita ikuti itu sehat. Sama ke hati kita. Ketika kita tidak nikmat beribadah tuh, ada kelemahan di hati gitu. Iman sedang turun. Bawa berzikir, ingat Allah. Tengok orang yang lebih susah dari kita. Tengok orang yang lebih mudah dari kita. Lebih taat daripada kita. Kita, apa yang kurang lagi? Kalau kita lah sakitnya, hindari dulu pantangan-pantangan. Berhentilah kuda, nyelot, nyeketer, mitek chip deh. Mungkin itu penyebabnya. 3 bulan ada jackpot sekali. Yes, kata pitis lah banyak habis. Tidak usah lah. Batas-batas itulah kerja-kerja. Jangan pula kita. Ini kadang di benteng tulah mange dijual kawan. Ini kadang-kadang 19 Pak Ustadz. Ya Allah. Kalau kita nak merantas, itulah hati kita kelam. Kalaulah sakit, hati ini sakit, obatnya sholat, tobat, istighfar. Nabi tidak dicatat dosanya. Kalau di dosa diampuni 3 sampai 70 kali dia istighfar. Nah kita ada orang yang sholat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, cus pergi. Alangkah pentingnya. Kata Nabi, orang yang sudah sholat tidak berdoa, sombong. Kalau masalah berzikir, taruhlah. Kita nak cepat. Gitu. Sudah ditata oleh fikih. Amun perjalanan jauh, lebih dari 91 km, boleh jamak. Terbang ke Jakarta itu cuma 1 jam. Bukan masalah terbangnya 1 jam. Tapi jarak tempuhnya sejauh itu boleh jamak. Boleh tidak puasa. Nah, kemudian kalau kita sudah sholat, jangan sok suci ngitung ibadah orang. Turun jak jemaat, ada uang latue. Nasat kaki bergoyang. Bundung latue kat semayang mocol. Dah usah. Dosa kita tidak akan pindah ke dia. Pahalanya dah pindah. Oh, dia urusan orang. Dah boleh. Gitu. Ketemu kita orang bulan puasa sangat merokok. Nak mati pagi gaya ini. Sangat merokok. Kita ngomong, buang rokok tu. Lah ngapo? Katanya kan buang. Tidak tahu bapak ni bulan puasa. Lah aku tidak puasa. Men bapak. Ya mana pula men, aku lanang. Nah, kalau tidak men, ngapa tidak puasa? Ngapa pula aku harus puasa? Weh bapak dengan lanang harus puasa. Maaf deh, aku ni Kristen. Kata, oh iya, kata, mohon maaf, nah, jangan asak gitu. Kita asak marah. Orang-orang kita. Jadi inilah. Sebab apa? Ini yang terakhir, Pak. Nabi mengatakan, sayati alaikum zamanun, akan sampai dengan kamu masa kelak. Ciri kiamat anda sampai. Apa? Takarabuz zaman. Cirinya pertama. Apa takarabuz zaman? Dunia inilah singkatnya waktu. Setahun rasa sebulan rasa, seminggu rasa, sehari rasa, sejam rasa, sekejap. Lah sampai belum ini? Ada yang ngecek sampai, ada belum. Kadang-kadang kita terkejut. Kawak ngape 40 hari wa'alen. Lah berapa? 40 kak? Lah kak kalau 43 sebenarnya. Cuma nak milih malam Jumat kan? Maka 43. Oh iya gitu. Rasa seminggu 40 hari. Pas ada undangan 100 wak. Kabile ninggal. Ikatlah 120 sebenarnya 4 bulan, bukan lagi 3 bulan. Lah terlalu. Cuma nak ngumpulkan rezeki dikit nah untuk doa nyampe kali 100. Lah lewat. Terasa begitu cepat. Kalau itu belum terasa, ada yang kedua, takarabus aswad. Pasar mudah diakses. Dulu pasar Tanah Abang tuh Pak, dak pacak lewat gitu saking keramainya. Kini setengah dak terisi lagi. Dulu nak pekan tuh berjalan kaki gitu. Dulu tapi. Sudah tuh muncul gerobak, sudah tuh muncul angkot yang pacak berayut di belakangnya naik ke pucuk. Kini pasar lah di HP. Malas keluar, hari hujan, perut lapar, pesan Grab, tunggu setengah jam sampai. Aman kita. Nak ngapo kita ke Bandung sekedar nyari kaos distro, pacak dicot bae COD. Gitu. Lah yo. COD kan cot itu. Pacak online. Di pasar mudah diakses. Dulu antrian setengah hari kita nak bayar listrik. Kini cukup lewat HP. Luar biasa. Kalau pasar mudah diakses, waktu terasa dekat, maka masalah sosial tidak terbendung, Pak. Oke, ketemu mayat di Liku 9, tidak tahu siapa yang mati, tidak siapa yang bunuh. Tidak ada beban bunuh orang sekarang. Tipu menipu, berita hoax, judi. Memang tidak ada lagi judi dadu. Tapi online ini tidak terbendung-bendung oleh pemerintah sekarang. Macam-macam link gacor kakek Zeus. Aduh galo. Itu. Ini lah kita ikut beritanya tentang masalah itu. Nah ini kondisi yang tidak terbendung. Masalah-masalah kenakalan remaja juga model itu. Nah ini sampai. Saya sering ceritakan, aku nyalek, aku ngecek ngawan, berapa TPS Tanjung Jaya? Pak. Dalak ke 20 baik per TPS tahu. Pastikan kartu pemilih ya, KTP ya. Uang dede pacak, minta tolong baik Pak. Jadi mana? Tanya ke berapa uang minta deh? 200 Pak.
kasih Wawan. 4 TPS PT 20 8 juta kan awan. Nyuk kau. Dikasih Wawan 200. Pilih inian ya. UJH. Misal kan. Pas tanggal 14 dua suara muncul. Wawan kayak bini. Aku telepon, tegalau ngawan. Jangan roman kak nian. Haram selamat mendek nyuk pak. Bersumpah demi Allah, dia memang nyuk kan ya. Rusak hubungan aku dengan Wawan nih. Wawan turun ke masyarakat. Kamu kak coba hati, coba utak. Masa pitis lah nyuk. Milih dia. Lah, uangnya juga 2,5. Nggak 200. Yang 200 diambil, yang 2,5 diembat. Yang model ini zaman kini tidak ada beban, Pak. Ya Allah. Ini kondisi. Ini kan sebatas berapa nian itu seperti itu. Ini ngeri kita. Sekarang ini kondisinya. Kalau sudah sampai model ini, dua hal, Pak. Sholat jangan tinggalkan, zikir jangan tinggalkan. Ya kalau belum sampai kak, boleh berhenti sholat. Bukan itu. Maksudnya mari kita perkuatkan sholat kita ini. Kita pindahlah dari rumah ke masjid. Jauh Pak Ustadz, jalan bigi, motor ada. Kalau ditanya Tuhan, aduh kau bawa motor ke masjid? Tidak, ya Allah. Ya ngapo? Ya aku berjalan baik, aku tidak nanya kau berjalan apa tidak. Ngapo tidak kau bawa motor ke itu? Ngapo? Itu rezeki dari Allah supaya jadi saksi kelak motor tempat rumah gitu. Bukan pandir, boleh, silakan itu. Nah kita sholat di masjid. Yang kedua zikir, dia baca kami Pak Ustadz, kami kat tani, kami kat berdagang, kami itu zikir tu bukan melapaskan subhanallah, 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 ya Ratib, ya Razak, ya Latif. Itu wirid namanya. Zikir tu ingat kepada Allah. Waktu zuhur di menetapan semeyang gitu. Aku ni jualan Batam Pak Ustadz, di pucuk pakaian Batam tu lah. Allahu Akbar. Gitu. Berapa kecil 300. Nunggu sudah semayang maksud saya. Di sawah tu lah kita semayang gitu tuh. Karena itulah yang bisa kita lakukan. Zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah kasih kita nikmat yang begitu banyak. Jadi itulah inti kita berisra mi'raj ini. Kalau sholat kita sudah sempurna, itu include di dalamnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf Pak, ini tidak ada maksud apa-apa. Aku nengok Anies Baswedan tuh bolehlah dicaci, dihujat, tidak pernah dia membalas. Kan ketangkap yang tidak nembak dia tuh, yang tidak membunuh tuh. Landak diadili, apa katanya? Sudah, di justice kolaborasi aja, dimaafkanlah saja. Dimaafkannya, tidak jadi untuk itu. Macam mana? Kita yang tidak ada kait mengait ini, ikut tersinggung baca postingan-postingan orang tentang itu. Tapi maksud saya, memang kebesaran hati, model itu bentuknya. Bukan saya mengatakan bahwa dia lebih baik dari yang lainnya, tidak. Orang nanya dengan saya, kira-kira pilpres nih kelak yang menang siapa Pak Ustadz? Nah, saya bilang saya bukan dukun itu. Saya tidak tahu itu. Tapi kalau hitung-hitungan bisa macam mana Pak Ustadz? Berapa calon ini? 3. Kalau 3 calon ini yang kalah kelak berapa? 2 yang menang. Nah, itulah 1 yang menang. Nah itulah kira-kira. Jadi kita mohon maaf, mari kita sudahi dengan doa. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hazihi niyya wa kullu